Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akonia Bella Rahmatia, NIM 18020100125 dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul hubungan biaya volume profit. Ya, di sini ada 5 elemen yang saling berhubungan antara biaya, volume, dan laba organisasi. Yaitu yang pertama ada harga produk, yang kedua ada volume atau tingkat aktivitas, yang ketiga ada biaya variabel per unit, yang keempat ada total biaya tetap, dan yang kelima ada bauran produk yang dijual. Setelah kelima elemen ini dianalisis, manajemen akan mendapatkan gambaran keputusan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif, tindakan, dan perumusan kebijakan untuk masalah yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang atau yang akan dihasilkan. Ya, pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume atau penjualan dan produksi. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual juga akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Desti. Terima kasih. Dasar-dasar analisis biaya volume laba. Biaya volume laba atau analisis titik impas membahas hubungan antara penerimaan total, biaya total, dan laba total perusahaan pada berbagai tingkat output. Biaya volume laba atau analisis titik impas sering digunakan para eksekutif bisnis untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai titik impas, laba total, dan kerugian pada tingkat penjualan lainnya. Pengetahuan dasar yang sangat menentukan dalam analisis biaya volume dan laba adalah pemahaman tentang penyusunan laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan variabel costing. Pendekatan ini menghasilkan suatu model laporan laba rugi di mana biaya diklasifikasikan menurut perilakunya. Agar lebih informatif, maka sebaiknya laporan laba rugi diuraikan dalam bentuk laporan penjualan secara total, penjualan per unit, dan analisis vertikal yang menunjukkan presentase biaya variabel dan margin kontribusi dan nilai penjualan. Dalam melakukan analisis biaya volume laba didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang pertama, semua biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, jumlah biaya tetap tidak berubah dalam kisaran tertentu dari data yang dianalisis. Yang ketiga, biaya variabel berubah seiring dengan perubahan dalam volume produk atau kegiatan dalam kisaran tertentu dari volume yang dianalisis. Yang selanjutnya, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. Jika margin kontribusi tidak cukup menutupi biaya tetap, maka akan dialami kerugian. Rasio margin kontribusi sangat berguna karena menunjukkan bagaimana margin kontribusi akan dipengaruhi oleh perubahan total. Mengapa margin kontribusi penting? Hal yang lebih umum, cara untuk meningkatkan laba adalah dengan menaikkan margin kontribusi. Kadang juga dapat dilakukan dengan mengurangi harga jual dan meningkatkan volume penjualan, menambah biaya tetap, dan meningkatkan volume penjualan dan perubahan volume penjualan yang tepat. Analisis titik impas adalah tingkat penjualan dengan tingkat laba 0. Pada titik impas besarnya laba adalah 0. Titik impas dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap.
Adapun anggaran yang mendasari analisis titik impas ada 7. Yang pertama, variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Yang keempat, harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Yang kelima, efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Yang keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang terakhir, ketujuh, komposisi produk yang akan dijual dianggap tidak berubah. Titik impas dapat dihitung menggunakan metode persamaan atau metode margin kontribusi. Kedua metode ini akan menghasilkan yang sama. Pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya. Struktur biaya mengacu pada proporsi biaya tetap dan biaya variabel dalam satuan organisasi. Sebuah perusahaan seringkali memiliki kebebasan untuk melakukan trade-off untuk kedua jenis biaya ini. Sebagai contoh, investasi tetap dalam peralatan otomatis dapat menurunkan biaya kerja variabel. Asumsi analisis biaya volume laba ada 3. Yang pertama, harga jual konstan dalam cakupan yang relevan. Harga jual produk atau jasa tinggal berubah meskipun volumenya berubah. Yang kedua, biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir, dalam perubahan dengan multiproduk, biaya penjualannya tetap.